Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji PPG, perkenalkan nama saya Bahasa SPDI. Saya merupakan salah satu mahasiswa di ILOK Semawe tahun 2024. Di sini saya akan melakukan uji kinerja pada materi pendidikan agama Islam, tepatnya di SMP Muhammadiyah Subul Salam. Mari saksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Oke. Sudah makan? Sudah. Jadi kalau sudah makan, tubuh kita sehat, belajar pun menjadi semangat dan senang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama ya. Coba ketua kelas silahkan maju ke depan, pimpin doanya. Silahkan. Berdoa mulai. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, Bapak absen dulu ya. Rizky Abdihi, Amel, Alfa, Pak. Ica, Nori, berapa yang alfa? Satu, Pak. Satu ya, berarti yang alfa cuma satu yang hadir semua. Baik. Di sini Bapak akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, agar suasana kita semangat dan untuk menciptakan rasa cinta tanah air kita kepada terhadap bangsa kita ini, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu wajib. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ya. Sebentar, silahkan ketua kelas dipandu saja di meja. Ayo menyanyi sama-sama, silahkan berdiri. Ayo, kelas silahkan. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
sebuah motivasi. Motivasinya adalah jangan pernah surut di tengah jalan walaupun penuh dengan rintangan. Maknanya apa? Kalian harus belajar bersungguh-sungguh walaupun kalian pernah gagal, karena kegagalan itu adalah dibalik sebuah kesuksesan. Baik siswa-siswa Pak semuanya, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita ya. Kalian masih ingat apa pembelajaran lalu? Masih, Pak. Tentang apa? Tentang iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah. Nah, pada hari ini juga kita mempelajari tentang iman kepada Allah. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak ingin menanyakan sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi iman kepada Allah ini. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan Iki. percaya bahwa Allah itu ada Pak. Oke, percaya bahwa Allah itu ada. Oke, beri tepuk tangan. Bagus, siap ya. Selanjutnya, yang perempuan, ada yang bisa menjawab apa pengertian iman kepada Allah? Saya, Pak. Ya, silakan. Iman kepada Allah adalah kewajiban semua umatnya, sebagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Jadi itulah pengertian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sebelum Bapak menerangkan tentang judul tersebut, di sini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai materi ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna. Paham? Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dalil nakli Al-Quran dan hadis yang mendukung keimanan kepada Allah. Siswa itu tahu dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kan itu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu untuk berpuasa, banyak itu ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah dan maknanya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang ketiga. Nanti bisa kita lihat di depan ya, berapa sifat wajib bagi Allah dan apa makna. Paham? Inilah tujuan pembelajaran dari materi iman kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Pertama, mulai daripada pengertian iman kepada Allah. Coba ini silakan dibaca apa pengertiannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan menggunakan dalam hati yang ditujukan, dalam ucapan dan diamalkan, atau dilakukan dalam perbuatan. Ya. Jadi inilah pengertiannya pengertian iman kepada Allah. Jadi sebagai orang Muslim, kita itu harus percaya dan membenarkan dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Jangan hanya sekedar dia percaya aku beriman kepada Allah, tetapi apa yang mengenai kewajibannya tidak dilakukan. Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu lainnya itu mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu ada utusan. Ya, padahal Nabi itu jelas-jelas utusan dari Allah. Nah, mereka ini
dikatakan imannya itu kurang sempurna. Nah, itu. Nah, itu tadi adalah pengertian iman kepada Allah. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Sifat itu apa? Ada yang bisa jawab? Nah, sifat adalah watak atau karakteristik perilaku seseorang. Misalnya si ini, apa namanya? Ceca. Nah, Eca. Kira-kira kalian tahu nggak bagaimana sifatnya? Tahu ya? Umpamanya bagaimana? Jahat. Bang, misalnya baik. Atau dia pendiam. Cewek, dasar. Itulah yang disebut dengan sifat. Begitu juga dengan Allah. Allah itu juga mempunyai sifat. Ya. Lalu berapa sifat Allah itu? Ya, nanti di sini akan kita bahas. Pertama kita baca dulu ya ini. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya ada sifat wajib, mustahil dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Yang pertama kita bahas adalah sifat wajib bagi Allah itu ada yang tahu berapa? 20. Mulai dari wujud, kidam baka, mu'alifati lil gadis sampai mutakal. Ini sudah sifat Allah. Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya adalah sifat mustahil. Mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib bagi Allah. Ngerti? Nah, ngerti ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang harus atau tidak Allah lakukan. Paham ya? Nah, di sini perhatikan ke depan. Pertama tadi Bapak sampaikan adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah. Jumlahnya berapa? 20. Itulah sifat wajib bagi Allah. Lalu apa saja sifat wajib bagi Allah itu? Yang pertama adalah apa? Semangat. Wujud. Apa wujud? Ada. Allah itu sudah ada sejak apa? Dahulu. Sejak dahulu. Jauh sebelum Adam ada. Jauh sebelum ada manusia purba. Jauh sebelum ada perang Belanda. Allah sudah ada. Tuh. Yang kedua adalah apa? Tidak. Apa tidak? Dahulu. Artinya Allah itu sudah dahulu. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana dengan orang yang menanyakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Bagaimana orang yang menanyakan anak itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Ya, kalau kita pikirkan secara logika, kita pasti error, bingung. Contoh ini. Nah, ini misalnya siapa namanya? Puput ada. Karena siapa? Karena ada dari orang tua. Ini jangan tahu ya. Orang tua. Allah, Pak.
Ya, ini bapak umpamakan. Lalu Allah itu tidak ada yang menciptakan, Dia sendiri. Ya, Dia sendiri. Makanya seperti pertanyaan Aini tadi, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah itu tidak berani dikatakan? Ya itulah yang ada dalam Al-Quran. Hadisnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Satu cuma, tidak dua. Allahu samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak berperanakan. Lalu siapa yang menciptakan? Ada yang tahu nggak? Enggak kan? Ya itulah dalam kajian fikih nggak bisa kita pikirkan ke sana. Kalau kita pikirkan ini, ya bingung kita. Memang kan Pak, tidak dipikirkan. Tetapi bagaimana kita menjawab pertanyaan itu yang ditanyakan orang. Misalkan kita berkawan sama yang tidak seagama, dia menanyakan Allah itu diperanakan atau bagaimana katanya. Bagaimana kita harus menjawabnya itu sampai dia memang betul-betul percaya bahwa Allah itu tidak diperanakan. Ya. Jawabannya kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa Allah itu ada. Pokoknya tidak ada yang menciptakan seperti itu. Ya, tidak ada yang menciptakan. Itulah jawaban kita. Ya, Allah itu qiyam, berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Ya, itu dia. Nggak bisa kita kaji. Kalaupun ada teman kita non-muslim yang mengatakan, ya jawaban kita itu, kami seorang muslim mempercayai bahwa Allah itu ada, tidak ada yang menciptakan dan tidak beranak. Pokoknya itu jawaban kita. Kalau kita kaji, kita akan bingung ngomong, nggak bisa. Pokoknya kita sebagai orang beriman sesuai dengan judul kita tadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Titik. Lalu bagaimana kita mempercayai Allah itu ada? Ya kita bisa melihat adanya alam ini baharu berubah. Dari tadinya kita tidur malam, sekarang sudah apa? Pagi atau siang. Lalu siapa yang menciptakan pagi dan siang itu? Allah. Ada itu dalam Al-Quran. Ya, ada itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah salah satu tata kekuasaan Allah. Itu jawaban kita. Ya. Pak, boleh saya bertanya lagi? Ya. Jadi kan Pak, di dalam kitab orang Kristen, saya pernah mendengar bahwasannya sudah dijelaskan bahwasannya Tuhan itu adalah Allah, tapi mengapa mereka masih beragama Kristen? Bagaimana itu Pak? Kalau saya tidak bapak nanti. Jadi gini, ya mereka hanya mempercayai Tuhan Yesus. Yesus itu kalau dalam agama Islam adalah Isa yang dalam Al-Quran juga banyak kelebihannya. Bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya. Lalu kenapa mereka percaya? Ya karena mereka menganggap Isa itu sebagai juru selamat. Makanya itulah alasan mereka kenapa itu disembah. Ya. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke baka. Apa arti baka? Kekal. Ya. Apa arti kekal? Kekal itu artinya Allah itu bersifat kekal, tidak mati-mati. Artinya itu sampai hari kiamat nanti Allah tetap hidup, kecuali kita manusia. Bapak is dead. Kalian semua mungkin lebih dulu bapak karena bapak lebih tua, ya kan? Tapi bapak nggak mau itu, bapak nggak mau itu ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya itu tidak bisa kita hindari. Bagus. Tapi Allah ini kekal. Mau orang di luar sana perang orang itu ya,
Banyak yang meninggal itu, mati. Bagaimanapun kuatnya hancurnya bom itu, Allah tetap hidup. Manusia yang meninggal. Jika ada terjadi sebuah kecelakaan yang tragis, Allah itu enggak. Dia tetap kita saja nanti yang mati. Karena inilah sifat Allah tentang kekal. Kemudian selanjutnya ini video Bapak putar, silahkan dicermati. Nanti Bapak akan menyuruh kalian kerja kelompok, dan setiap kelompok itu akan mempresentasikan ke depan kelas. Hai Pak. Udah 40 tadi Pak, 10 menit lagi. Panas. Udah 40 menit tadi ya? 80 menit.
Sudah siap? Tunggu 5 menit lagi ya. Semua ya. Coba dulu yang bagus. Sini udah siap? Baik, kalau sudah siap, tugasnya Bapak ingin tugasnya dipresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok A ya. Silakan ngaco bacakan hasil diskusinya. Semua perwakilannya, Pak. Tadi 2 orang. Untuk perwakilan Bapak 4 orang ya. Silahkan dibacakan hasil diskusinya dimulai dari kelompok A. Pak, Oh, belum ada kemarin ya. baca yang bagus. Silakan. Sini, sini. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Mulai dari ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan makna kepada Allah.
Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, dan memiliki sifat-sifat mulia. Keyakinan ini diwujudkan melalui ucapan, perbuatan, dan hati yang selalu tunduk kepada perintahnya. Soal kedua, sebutkan tiga tanda keimanan seorang kepada Allah. 1. Melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, dan zakat dengan ikhlas. 2. Berbuat baik kepada sesama makhluk Allah seperti membantu orang yang membutuhkan. 3. Menjauhi segala larangan Allah seperti tidak berbohong, mencuri, atau berbuat zalim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya dipersilahkan maju kelompok B untuk membacakan hasil diskusinya. Dipersilakan maju yang mewakili saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan dengan pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Di sini adalah termasuk sifat-sifat Allah. Yang pertama ada wujud. Wujud artinya ada. Allah itu nyata keberadaannya dan tidak bergantung kepada apapun. Nomor 2, hidam. Artinya dahulu. Allah ada sejak sebelum segala suatu ada tanpa permulaan. 3, bako. Artinya bako adalah kekal. Allah tidak memiliki akhir, Dia selalu ada untuk selama-lamanya. 4, mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk Allah, tidak sama dengan apapun yang diciptakannya. 5, qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan ataupun tergantung pada apapun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Siswa-siswa Pak semuanya, terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kerja kelompok. Bapak sangat senang karena setiap masing-masing kelompok tadi melakukan diskusinya dengan benar ya. Tadi macam-macam ya. Tuh. Kemudian setelah itu apakah kalian senang dengan pembelajaran kita pada hari ini? Dari segi apa kalian senang? Nonton video. Dari untuk tindak lanjut apa selanjutnya, silakan kalian buka pelajaran Paina halaman 20. Di situ kalian kerjakan nomor 1 sampai 10. Dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Nah, selanjutnya kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan telah menciptakan alam semesta. Inilah kesimpulan kita pada materi kita pada hari ini. Gampang semua ya?
berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya mari kita menutup kegiatan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.